A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Setelah membersihkan tubuhnya, kami duduk di ruang tamu. Bungkusan yang baru saja ditemukan sudah disimpan di dalam tas yang dia bawa. Cukup lama kami duduk dan saling berdiam diri. Mungkin sama-sama berpikir kalimat apa yang harus diucapkan. Akhirnya aku beranikan untuk bertanya pada Arsya. Apa yang akan kamu lakukan pada benda itu? Biar kami yang membersihkan, Mbak. Jangan khawatir. Semoga nanti malam tidak ada lagi gangguan, jawabnya. Kamu yakin? Tanyaku sedikit ragu. Insya Allah akan kami doakan juga dari sana nanti, Aziza menimpali. Boleh aku bertanya lagi? Tanya apa? Jawab Arsya. Tadi pagi kamu bilang, jangan mengatakan apa yang ku ketahui pada orang lain. Maksudnya apa? Tanyaku meminta penjelasan. Arsya menarik napas dalam, seperti melepaskan sebuah beban yang menghimpit. Lalu menjawab, ada yang selalu mengawasi kita, terutama Mbak. Apapun yang Mbak ketahui, jangan beritahu pada orang lain, lirik Arsya, seolah tidak ingin didengar oleh orang lain. Siapa yang mengikutiku? Tanyaku tergagap, karena mengetahui ada seseorang yang ternyata tengah mengikutiku, tanpa aku tahu siapa atau di mana keberadaannya. Nanti Mbak akan tahu orangnya, jawab Azizah tak kalah lirih. Aku menelan ludah mendengar jawaban Azizah. Sampai kapan aku harus menghadapi hal semacam ini? Teror hantu, tanah kuburan. Dan kini aku harus berhadapan dengan penguntit yang tidak aku ketahui sosoknya. Mbak, kami pulang dulu. Kalau ada apa-apa, bisa telepon kami lagi. Pamit Azizah. Bagaimana kalau hantu dan setan itu datang lagi nanti malam? Tanyaku. Panggil pemburu hantu, jawab Lala, yang disusul tawa oleh Arsya dan Azizah. Bisa-bisanya bocah itu membuat lelucon ketika suasana tegang. Bukan manggil pemburu hantu, Dek, tapi baca doa, ralat Azizah. Iya, baca doa sambil dipukul sama bambu kuning kan? Kembali Lala berkata. Kali ini aku tidak bisa menahan tawa dan langsung ngakak mendengar celotehnya. Tunggu, panggilku saat Arsya dan Azizah hendak melangkah keluar. Ada sesuatu yang belum kukatakan pada kalian. Apa itu, Mbak? Tanya Azizah. Ini, kusodorkan ponsel berisi pesan dari Rangga. Permintaan tolong yang dituliskan dengan huruf besar semua, seperti ada penekanan pada setiap hurufnya. Tolong, ucap Arsya dan Azizah bersamaan. Lalu keduanya saling pandang. Tolong,
Arsa membaca pesan di ponsel sekali lagi. Dia mengernyit, lalu mengambil ponsel dari tangan Azizah, mengamati isi pesan tersebut. "Kapan pesan ini dikirim, Mbak?" tanya Arsya. Dia yang awalnya hendak pamit, kini kembali duduk. Begitupun dengan Azizah. "Di hari kedua Lala les," jawabku. Arsa manggut-manggut. "Apakah kamu tahu maksud dari pesan itu?" Arsa menarik napas dalam sebelum menjawab pertanyaanku. Lalu dia berkata, "Iya, dia membutuhkan pertolongan dari Mbak." Apa maksudnya?" tanyaku bingung. "Mbak bisa bertemu dengannya dimensi lain, sementara kami tidak." Pemuda berwajah tampan itu menatapku lekat. Tatapan yang mungkin bisa membuat jantung para gadis-gadis berdegup kencang. Namun tatapan itu justru membuatku merinding ketakutan. "Kalian pasti bercanda. Aku bukan orang pintar atau dukun yang bisa masuk dimensi lain," ujarku, mencoba sedikit bergurau. "Saya serius. Mbak masih ingat kan saat hampir tertabrak motor? Mbak melihatnya, sementara saya tidak. Juga saat Mbak dalam perjalanan, bukankah hanya Mbak seorang yang melihatnya?" jelas Arsya. Tenggorokanku rasanya seperti tercekat. Bahkan untuk menelan ludah pun terasa begitu susah. "Aku tidak mengerti," lirikku. "Mbak, dengarkan apa yang saya katakan. Rangga berusaha meminta bantuan, dan satu-satunya orang yang bisa dihubungi saat ini hanya Mbak. Jadi usahakan untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk menolongnya." Arsa menjelaskan dengan suara setengah berbisik, seolah tidak ingin ada yang mendengar apa yang diucapkan. "Tapi bagaimana?" lanjutku. "Hubungi Rangga, Mbak." Aku membulatkan kedua bola mata, bukan karena terkejut, tapi karena bingung. Bagaimana mungkin aku bisa menghubungi Rangga, sementara dia tidak mengenalku, bahkan tidak ingat kalau pernah bertemu. Seolah mengerti dengan kebingunganku, Arsya melanjutkan, "Tunggu saja, Rangga pasti akan menghubungi lagi. Saya yakin itu," ucap Arsya. "Baiklah, nanti kalau dia menghubungi lagi, aku akan memberitahukan pada kalian. Tapi maksud dari dimensi lain itu apa?" Lagi, aku bertanya pada Arsya. "Intinya seperti ini. Ketika seseorang dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan, sementara jasadnya tidak bisa berbuat banyak, biasanya orang tersebut akan melangitkan doa. Dan di sisi lain dari orang tersebut akan mencari jalan. Seperti yang Mbak temui waktu itu," jelas Arsya. "Jadi Rangga yang kutemui waktu itu nyata?" tanyaku. "Dia nyata, tapi tidak untuk sebagian yang tidak mempercayainya," jawab Arsya sambil tersenyum, lalu melanjutkan ucapannya. "Nanti Mbak akan mengerti." Setelah menjelaskan panjang lebar, walau sebagian penjelasannya tidak aku mengerti, akhirnya Arsya dan Aziza berpamitan untuk pulang. Arsya dan Aziza sudah pergi. Rumah kembali sepi. Hanya ada aku dan Lala yang sedang menonton acara televisi di ruang tengah.
Aku berjalan ke belakang rumah untuk melihat bekas galian di mana Arsya menemukan bungkusan. Karena tadi kulihat masih berantakan. Aku berdiri tepat di atas tanah yang baru saja digali, sambil berpikir, dari mana Arsya tahu ada sesuatu di bawah tanah tadi. Sambil berkeliling mengitari halaman belakang, kepalaku masih terus berpikir, bagaimana cara mengetahui ada sesuatu yang tertanam di bawah tanah. Suasana tiba-tiba terasa begitu hening dan mencekam. Padahal saat ini siang hari. Bahkan kini bulu kuduku meremang dan teringat kata-kata Arsya, kalau saat ini ada sesuatu yang sedang mengikutiku. Bergegas kulangkahkan kaki untuk masuk ke dalam rumah. Namun langkahku terhenti saat kulihat dari celah pintu pagar belakang. Seorang laki-laki tua yang berjalan dengan menyeret sebelah kakinya. Dari celah pagar, aku bisa dengan jelas melihat laki-laki tersebut. Wajahnya terasa asing bagiku, karena tidak pernah kulihat sebelumnya. Apakah dia orang yang kebetulan lewat saja? Atau mungkin sedang menuju ke sawah? Karena jalan kecil di belakang rumah adalah jalan tembusan yang sering digunakan warga menuju sawah dan ladang mereka. Kuputuskan untuk melihat lebih dekat. Hingga aku berdiri tepat di depan pintu pagar. Ternyata orang itu belum jauh berjalan dan masih berada di depan pintu. Jantungku terasa berhenti berdetak ketika laki-laki tua itu membalikkan tubuhnya menatap ke arahku dari celah pintu sambil tersenyum. Tidak, itu bukan senyum, tapi seringai. Terengah, aku berjalan masuk ke dalam rumah, mengunci rapat-rapat pintu belakang, lalu duduk di sebelah Lala yang masih asik nonton kartun di TV. Pun, kenapa ngos-ngosan gitu? Selidik Lala. Ambilkan bunda minum, nak, pintaku. Tanpa menunggu perintah 2 kali, anakku berjalan mengambil air minum. Aku berusaha menenangkan degup jantung yang melompat-lompat tidak beraturan. Sial, makhluk apa itu tadi? Serem banget. Mukanya rata dengan mata dan lubang hidung besar. Seperti tidak ada bola matanya. Umpatku. Inilah kelemahan dan kebiasaan burukku. Selalu mengumpat. Bahkan saat melihat hal yang menyeramkan. Harusnya aku membaca doa dan beristighfar. Seperti yang dikatakan suami dan juga Arsya. Astagfirullah. Aku mengucap istighfar. Singkat cerita, malam ini Lala tidur sama bunda ya, pinta anakku setelah sholat isya. Di tangannya menenteng boneka beruang. Iya, boleh, jawabku. Aku mengizinkan Lala tidur denganku bukan karena dia merengek, tapi karena aku juga takut untuk tidur sendirian. Tidak lucu jika malam ini aku teriak-teriak ketakutan lagi, sementara anakku juga ketakutan di kamar sebelah. Waktu menunjukkan pukul 11.45 malam. Namun mataku masih enggan terpejam. Kuambil ponsel yang ada di bawah bantal, hendak mengirim pesan pada Aziza atau Arsya. Tapi aku mengurungkan niat saat lampu meja berkedip-kedip, seperti sedang konslet hingga akhirnya mati. Kamar menjadi gelap gulita. Hanya terdengar dengkuran halus dari hidung Lala yang tidur di sampingku. Kuputuskan untuk turun dari tempat tidur, berjalan keluar kamar dengan penerangan dari ponsel, bermaksud mengecek apakah ada pemadaman listrik. Aku berjalan menuju ruang tamu, menyibak gorden. Di luar sangat terang. Sinar lampu jalan yang berada tepat di depan rumah begitu terang. Itu artinya tidak terjadi pemadaman. Kuputar anak kunci, hendak keluar untuk memeriksa meteran listrik. Mungkin jepret. Belum sempat kubuka pintu. Dari jendela yang gordennya terbuka sedikit,
Kulihat seseorang berdiri di bawah lampu jalan sambil menatap ke arahku. Laki-laki tua yang siang tadi kulihat di belakang rumah, dengan wajah yang membuat jantungku berdetak tidak beraturan karena sangat mengerikan. Kini tengah berdiri di luar sana sambil menatap tajam ke arahku, seolah ingin mengatakan kalau dirinya melihat keberadaanku di balik jendela. Di saat seperti ini, aku hanya berharap tidak pingsan di tempat. Lutut terasa lemas, seolah tidak ada tulang penopangnya. Sekuat tenaga aku berusaha mengingat doa yang dulu pernah ku pelajari dan hafal sebagai pengusir setan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, kenapa di saat seperti ini hanya kalimat basmalah yang bisa kuingat? Di saat yang sama, ponsel yang ada di tangan bergetar. Sebuah pesan masuk. Tolong, tulis pesan itu yang ternyata dari Rangga. Tolong. Lirih, aku berkata dengan terbata, membaca pesan yang dikirim Rangga. Malam semakin mencekam, antara perasaan takut dan penasaran serta ingin mencari tahu apa yang terjadi kepada Rangga membuat keberanianku muncul. Kembali aku melihat keluar, tepatnya di bawah lampu jalan, di mana sosok menyeramkan itu berdiri sambil menatap tajam ke arahku. Makhluk apa itu sebenarnya? Manusia atau hantu? Tanya hatiku. Sosok yang berdiri di bawah lampu jalan masih menatapku tajam dengan mata lebar berwarna hitam, yang seolah tidak ada bola matanya. Kuputuskan untuk menutup gorden. Namun baru saja tanganku meraih gorden dan hendak merapatkan kembali, sosok itu menyeringai. Jantungku berdegup kencang. Lalu tiba-tiba sosok itu sudah berdiri tepat di depan jendela dalam sekedip mata. Dan aku berteriak kencang. Namun suaraku ternyata hanya sampai di tenggorokan saja. Tidak ada teriakan yang keluar dari mulutku. Hanya suara seperti orang sedang berkumur. Jika bertemu setan, bacalah doa. Terngiang kata-kata Arsya tadi siang sebelum dia pulang. Benar, aku harus mengusir makhluk yang saat ini berdiri di depanku, yang hanya terhalang jendela dari luar. Jelas ku dengar suara gesekan, seperti sedang menggaruk kaca dengan kuku. Krek, krek. Tubuhku sudah basah oleh keringat, namun tubuhku tidak bisa digerakkan, seperti tertanam di dalam tanah. Hanya mata dan mulut yang bisa kugerakkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dengan susah payah kulantunkan ayat kursi, yang entah keajaiban apa, aku bisa membacanya dengan lancar. Dari luar jendela masih terdengar suara menggaruk-garuk kaca. Namun suara itu makin samar, lalu kemudian menghilang. Beberapa saat aku terdiam sambil berharap makhluk yang ada di luar itu telah pergi. Suasana begitu hening. Tidak ada tanda-tanda ada orang atau sosok itu di luar. Hingga ku beranikan diri untuk menggerakkan tangan menyibak gorden dan melihat keluar. Baru saja gorden sedikit tersingkap, mataku kembali melihat sosok menyeramkan itu. Namun kali ini dia menempelkan wajahnya di kaca jendela sambil menyeringai, memperlihatkan gigi runcing berwarna gelap.
Wajah itu begitu dekat, hanya tersekat kaca jendela. Aku bahkan seolah bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulutnya. "Tolong aku ya Allah," lirihku. Dari luar terdengar suara terkekeh. Setelah itu kurasakan semuanya menjadi gelap. Bunda, bangun." Sayup-sayupku dengar seorang memanggilku. Apakah aku bermimpi? "Bun, bangun." Kembali ku dengar suara memanggilku, namun kali ini diiringi dengan tepukan lembut di pipi. Aku mencoba untuk membuka mata yang terasa begitu berat, dan samar-samar kulihat anakku, Lala, duduk di sebelah sambil mengguncang pundakku. Aku mengucak mata dan mengerjap beberapa kali. Setelah mata terbuka sepenuhnya, "La, kok Bunda ada di sini?" tanyaku bingung sambil berusaha untuk bangkit. Namun punggungku terasa sakit, kepala juga terasa nyut-nyutan. "Mana ku tahu," ujar Lala sambil mengangkat kedua bahunya. Kusandarkan tubuhku di dinding sambil mengingat kenapa aku bisa sampai tertidur di lantai. Aku ingat semalam makhluk menyeramkan itu datang hingga akhirnya membuatku pingsan. Dan sekarang rasanya tubuhku seperti remuk karena semalaman meringkuk di atas ubin dingin. Mungkin sekarang aku pun sudah masuk angin, tapi sepertinya ada sesuatu yang kulewatkan. Tapi apa? Aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Hari ini semuanya harus menjadi jelas, dan satu-satunya cara adalah bertemu dengan Rangga langsung. Seperti pesan yang dikirim padaku semalam. Iya, aku ingat. Semalam Rangga mengirim pesan padaku untuk meminta tolong. Singkat cerita, setelah mengantar Lala ke rumah ibu, kulanjutkan motorku menuju tempat di mana Rangga mengajar. Hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke tempat itu. Namun ternyata sepi. Tidak ada terlihat kegiatan belajar di sana. Di pintu tertempel sebuah kertas berisi pengumuman. Hari ini libur dan buka kembali hari Senin. Duh, bodohnya aku. Kenapa aku tidak melihat pemberitahuan di grup chat? Aku memutar motor, berniat untuk pulang. Karena percuma saja aku di sini. Karena tempat di mana Rangga tinggal pun aku tidak tahu. Baru saja hendak ku starter motorku, sebuah suara seperti memanggilku. "Teh." Sebuah suara yang tidak asing bagiku. Lalu aku menoleh ke arah suara tersebut. Betapa terkejutnya aku ketika kulihat Rangga berdiri di samping gedung. Wajahnya pucat. Apakah dia sakit? "Rangga, kamu di sini," ucapku, lalu berjalan cepat ke arahnya. "Rangga, ini benar kamu?" tanyaku meyakinkan diri bahwa yang berdiri di depanku memang Rangga. "Teh, tolong saya." Kamu kenapa? Apa yang terjadi padamu?" cecarku. Akan tetapi Rangga tidak menjawab pertanyaanku. Dia justru membalikkan tubuhnya, lalu berjalan menuju belakang gedung. Aku berusaha mengejar. Namun saat berada di tikungan, tak kulihat sosok Rangga lagi. Dia seperti menghilang. "Rangga! Rangga!" panggilku beberapa kali sambil berusaha mencari keberadaannya. Saat aku bingung mencari Rangga yang tiba-tiba menghilang, sebuah panggilan masuk ke dalam ponsel. Azizah, nama yang terpampang di layar.
Azizah, syukurlah kamu menelpon. Aku mau tanya tempat tinggal Rangga. Ucapku begitu sambungan terhubung, hingga aku lupa untuk mengucapkan salam. Pelan-pelan Mbak ngomongnya, jawab Azizah di ujung sana. Azizah, kamu tahu kontrakan Rangga? Tanyaku kemudian. Kenapa Mbak mencari rumah Rangga? Selidik Azizah. Dia dalam bahaya. Antar aku ke sana. Baik Mbak, aku kirim alamatnya. Aku juga akan ke sana sekarang. Azizah mematikan telepon. Tak lama setelah itu, sebuah pesan masuk. Alamat tempat di mana Rangga tinggal. Tidak ingin membuang waktu, aku kembali melanjutkan motorku menuju rumah kontrakan Rangga yang tidak jauh dari tempat dia mengajar. Melewati jalan kecil yang cukup ramai, aku tiba di depan sebuah rumah sederhana yang tampak lengang dari luar. Ku ketuk pintu beberapa kali, namun tetap saja tidak ada jawaban, dan aku mulai berpikir, apakah Rangga sedang keluar rumah? Bukankah aku tadi bertemu dengannya di tempat les? Aku kembali mengetuk pintu, namun sama saja tidak ada jawaban. Lalu aku memutuskan untuk meninggalkan rumah Rangga. Namun langkahku terhenti ketika pintu yang tadi ku ketuk tiba-tiba terbuka. Aku sedikit mendorong pintu itu hingga terbuka lebih lebar, lalu melongokkan kepala untuk melihat ke dalam. Di sana, di sudut ruangan, kulihat seseorang tergeletak di atas lantai dengan jantung yang berdebar. Aku melangkah pelan masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya ketika aku melihat ternyata yang tergeletak di lantai adalah Rangga. Aku ingin mendekat, namun ada rasa takut. Namun, untuk membiarkannya saja juga tidak mungkin. Mbak, apa yang terjadi? Tepat di saat aku dalam kebingungan, Azizah datang. Dia tampak terkejut saat melihat Rangga tergeletak di lantai. Aku tidak tahu. Dia sudah di sana saat aku datang, jawabku. Lalu Azizah mendekati Rangga sambil berkata, dia pingsan Mbak. Tolong bantu saya mengangkat, ucap Azizah. Azizah, dia tidak pingsan. Kamu lihat kan, matanya terbuka, ujarku. Azizah terdiam, lalu dia mengamati Rangga yang kini dalam posisi duduk bersandar di dinding. Benar Mbak, dia tidak pingsan, tapi dalam keadaan kosong. Lihat matanya, tatapannya kosong. Ucapan Azizah benar. Tatapan mata Rangga kosong, seperti orang linglung. Apa dia kesurupan? Tanyaku gugup. Tidak Mbak, sebaiknya kita bawa ke tempat Nyai, jawab Azizah. Tidak perlu. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah pintu. Serentak, aku dan Azizah menoleh ke arah suara. Dia. Nela, ucap Azizah memotong kalimatku. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.